Oke, selamat datang di channel Ana Jawara. Nah, kali ini sudah ada handphone yaitu Oppo A57, teman-teman. Nah, untuk keluhannya yaitu kena air, dan di sini kalau dinyalakan atau tekan power itu getar saja atau dek saja ya, teman-teman. Oke, seperti ini. Langsung saja karena ini kena air, maka kita akan membongkarnya ya. Oke, langsung saja kita cek untuk bagian dalamnya atau sudah kena air belum ya, kita bongkar. Kita percepat saja untuk pembongkarannya seperti ini ya. Oke teman-teman, untuk yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe-nya di channel saya ini. Semoga channel ini mendapat dukungan dari teman-teman semuanya dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita cek semuanya. Nah, ini ada korosinya di bagian LCD, soket LCD ya teman-teman. Kita bersihkan semuanya. Nah, setelah kita bersihkan dan semua kita bersihkan semuanya, dan kita akan coba nyalakan. Ternyata masih belum bisa teman-teman, padahal sudah saya bersihkan untuk yang korosi di soket LCD tersebut ya teman-teman. Oke, LCD tersebut memang retak, cuman katanya masih bisa nyala. Nah, kita cek ya, sebelumnya kita cek di sini yaitu kalikan voltasenya ya, ini ya, kalikan 12 atau 0,3 volt ya. Nah, di sini biasanya untuk ini nyala ya. Ini aneh ya, untuk black light atau jalur lampunya di pin nomor 4 ini, tapi di sini sudah ada tegangan, tapi tidak tahu tegangannya berapa karena saya mengukurnya pakai yaitu multi tester analog ya teman-teman. Kalau kalian punya yang digital, kalian pasti akan bisa. Nah, di sini kita akan coba ya, ini aneh sekali ya. Sudah saya cobakan LCD yang baru 2 ya, tetap sama aja, getar, tidak bisa. Nah, ini saya akan menggantikan yaitu koilnya. Kita akan ganti koilnya, kayaknya koilnya aman sih ini teman-teman, tapi ya siapa tahu koilnya ada masalah, jadi saya gantikan lilitan atau koilnya. Oke, sementara kita coba lagi untuk ini ya teman-teman, koilnya. Ini kita cek, ini sudah ada dari tadi ya, memang ada ya untuk komponennya. Voltasenya juga ada. Anehnya itu ya, untuk pin nomor 4 ya, yang untuk black LCD nya itu juga ada tegangan. Di kapasitornya di sini juga ada tegangan. Aneh sekali teman-teman. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya sudah menggantikan koil, sudah mencoba yaitu LCD baru, tetap sama aja. Nah, di sini coba akan saya gantikan yaitu ini ya, LCD IC-nya yang kakinya itu kecil-kecil ya, pokoknya IC kristal yang kecil ya, di sini saya gantikan. Nah, kemudian kita coba. Nah, kalian bisa ambil di kanibalan Oppo yaitu seperti ini ya, Oppo yang lain. Kalau saya ini saya ambilkan di Oppo F5 ya teman-teman. Nah, di sini kayaknya IC-nya sama untuk kakinya, tapi serinya beda ini. Ini yang Oppo F5 ini serinya adalah 72 ya. Kalau yang 72 8D ya. Pokoknya sama 8D-nya itu sudah bisa kita pasang harusnya. Nah, di sini saya gantikan untuk yang asli ya teman-teman, yang asli untuk
Oppo A57 ini serinya 68 kayaknya, 68 atau 69 ya, kurang lebih seperti itu. Tapi yang bawahnya itu adalah 8D sama ya, pokoknya serinya sama 8D itu seharusnya sudah bisa. Oke, dan ini sudah kita gantikan untuk IC tersebut ya teman-teman. IC nya sangat kecil ya teman-teman, di dekat koil. Oke, ini kita cek dulu, ini sama aja dari tadi, tapi kita harus sebetulnya kalau untuk mengetahui voltasenya berapa, kita harus menggunakan yang digital ya teman-teman. Tapi untuk saya ini digitalnya pas rusak. Oke, kita coba. Nah, di sini sudah bisa nyala teman-teman. Oke, untuk IC nya yaitu kita bisa menggunakan HP lain. Kalau ini saya di Oppo F5 ya, IC nya seperti ini. Jadi kakinya ada banyak, ini 4x3 ya. Jadi ada kaki 12 ya kayaknya. Oke, seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita pasangkan kembali untuk tutup-tutupnya yang di sini. Oke, ini sangat aneh sekali ya pokoknya. Padahal untuk tegangan sudah ada sesuai jalurnya, sudah bisa ya. Nah, untuk jalurnya kalian bisa ketahui yaitu di jalur nomor 4 ya. Untuk soketnya, nah ini sudah kita gantikan yaitu IC nya, IC display ya teman-teman. IC display serinya 8D ya teman-teman, kecil sekali dan kakinya ada 12 ya. Oke, langsung saja di sini sudah kita sudah kita perbaiki dan sudah kita gantikan teman-teman. Oke, seperti ini, dan semoga tutorial ini bermanfaat ya teman-teman bagi semuanya. Oke, list di sini sudah bisa kita operasikan ya teman-teman. Oke, nah di sini sudah fit, bisa kita gunakan kembali tanpa menggantikan LCD yang baru teman-teman. Oke, di sini dari saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.